Indikasi perampokan Universitas Trisakti yang didalangi oleh oknum pemerintah masih menjadi konflik hingga saat ini. Universitas kesulitan untuk berkembang. Fasilitas pun tidak terurus hingga harus menelan korban jiwa. Lalu, bagaimana nasib Trisakti? Jadi secara hukum, Yayasan Trisakti itu berdiri pertama kali itu tahun 1966. Waktu itu yaitu pendirinya adalah Pak Sindunata dan Pak Syarif Tayyip. Lalu sepanjang perjalanan ada lagi perubahan akta yaitu tahun 1991. Nah, akta ini merubah susunan yang ada di 1966. Setelah itu tahun 2001 dan 2004 itu ternyata ada undang-undang yayasan. Jadi sebelumnya yayasan itu belum ada undang-undang, lalu dikeluarkan undang-undang baru yaitu tahun 2001 sama 2024. Semua yayasan diwajibkan untuk melakukan pembaharuan yang disesuaikan dengan undang-undang yayasan. Maka dibuatlah akta terbaru yaitu Akta 22 tahun 2005. Jadi itu adalah akta yang terakhir. Jadi yang saya sebut adalah Akta 66 tahun 1966, Akta tahun 1991, dan Akta 2005. Sempat ada konflik-konflik, mungkin teman-teman tahu ada yang namanya konflik dengan Rektor Universitas Trisakti ketika itu yaitu Tobi Mutis. Tapi pada prinsipnya itu sudah berakhir. Namun Agustus 2022 muncullah keputusan Menteri nomor 330 mengenai pengangkatan pembina Yayasan Trisakti. Jadi Nadiem Makarim ketika itu selaku Menteri Pendidikan, Kebudayaan dan Riset Teknologi itu mengeluarkan sebuah keputusan untuk mengangkat para pejabat negara. Jadi di dalamnya itu kebanyakan eselon 1, eselon 2 dari lintas kementerian. Ada Pak Lukman dari Kementerian Pendidikan, ada Pak Cahyo dari Kementerian Hukum, dan lain sebagainya. Pertanyaannya adalah, apakah bisa menteri merubah sebuah yayasan swasta? Saya ketika itu mewakili para pembina yaitu Pak Prof. Anak Agung, Pak Kristiadi, dan Pak Hasyim Jalal, yaitu para pembina yang tercatat dalam Akta 22 2005 yang tadi saya sebutkan bahwa itu akta terakhir. Kami melakukan gugatan bahwa memang itu dasar-dasarnya adalah melanggar, tidak memenuhi aturan yang berlaku dalam undang-undang yayasan maupun perguruan tinggi. Jadi kami gugat. Nah, di tingkat pertama, perkara ini nomor 407 itu kami menang. Menyatakan bahwa Kepmen tersebut batal. Lalu pihak dari kementerian mengajukan banding, lalu kami ternyata menang lagi di tingkat banding. Lalu mereka mengajukan kasasi dan kami menang lagi di tingkat kasasi. Jadi artinya semua 3 keputusan dinyatakan bahwa Kepmen ini cacat dan batal. Otomatis keputusan dari pengadilan tata usaha ini menjadi inkrah atau berkekuatan hukum tetap. Nah, yang menjadi masalah adalah Kepmen ini digunakan oleh para si pembina yang diangkat tadi, ada Lukman, Cahyo, ada banyak gitu ya. Itu melakukan perubahan atas aktanya 22 2005 yang di dalamnya ada Prof. Anak Agung, Pak Hasyim Jalal, Pak Kristiadi, Pak Richan. Itu dirubah tanpa sepengetahuan orang-orang itu. Yang menjadi masalah adalah saat ini ketika Kepmen itu batal, harusnya pemerintah itu mencabut akta tersebut karena akta tersebut dilandaskan pada keputusan menteri yang telah batal. Di dalam pembina versi pemerintah itu ada yang namanya Cahyo. Pak Cahyo ini kan sebelumnya dia Dirjen AHU. Dia yang punya kewenangan untuk mencatat, membuka sistem administrasi badan hukum maupun menutup. Jadi semua notaris itu meminta izin dia. Nah, jadi logikanya adalah dia meminta izin kepada dia sendiri gitu di dalam posisi perubahan dari akta tersebut. Nah, jadi secara hukum ini udah mulai ngaco gitu. Udah mulai dari Kepmen yang batal, karena mereka batal lalu dibuatlah akta yang berdasarkan pada Kepmen batal lalu diterima juga oleh kementerian. Jadi hal itu yang menjadi menurut saya perbuatan melawan hukum oleh penguasa gitu yang tidak hanya satu tapi berentetan terus-menerus. Dan sampai detik ini pihak dari orang-orang pemerintah itu tidak keluar dari Trisakti, mereka malah menguasai Trisakti.
Mereka saat ini masih bekerja berkantor di Universitas Trisakti. Mereka masih mengelola satuan pendidikan Trisakti, masih berani menerima uang dari semua satuan pendidikan, bahkan menerima gaji dari uang-uang tersebut. Jadi padahal tegas sudah batal. Pertanyaannya kenapa mereka sengebet itu? Yang jelas ini perlu diketahui oleh semua orang. Jadi bukan masalah ini harus dikelola oleh pemerintah atau tidak, tapi poinnya adalah ini badan yayasan ini badan hukum swasta, badan hukum perdata yang sebetulnya pemerintah tidak bisa memiliki badan hukum swasta. Pemerintah mungkin bisa mendirikan tapi tidak bisa memiliki. Mereka menggunakan alat-alat hukum yang menurut saya kotor. Jadi pertanyaannya, apakah ini pemerintah yang ambil atau hanya oknum yang ambil? Saya waktu itu pernah mendampingi Pak Anak Agung dan sebagai pembina itu untuk datang ke Universitas Trisakti untuk melakukan publikasi bahwa kita telah menang tiga putusan pengadilan, yang mana seharusnya pihak pemerintah itu keluar dari kampus tersebut. Tapi mirisnya ketika kami datang ke sana, kami ditolak. Bahkan terjadi gesekan oleh para satpam atau penjaga yang mungkin ada suruhan dari pihak lain atau dari pembina atau pengurus dari Yayasan Trisakti versi pemerintah. Mas, ya kita tahu lah Prof. Anak Agung, beliau sudah sepuh, didorong-dorong. Kalau misalnya ada teman-teman lihat videonya, dia didorong, bahkan dibentak-bentak. Padahal beliau adalah jelas darah asli dari Yayasan Trisakti, ataupun beliau sudah ada dari tahun 80-an di Trisakti. Bisa diusir seperti itu. Komandannya siapa? Loh sana dong. Loh, siapa yang main fisik? Sebenarnya saya sudah merasakan sekian banyak dampak dari dualisme tersebut ya, mengenai fasilitas, mengenai birokrasi, dan seakan-akan Trisakti ini tuh kita bilang punya pemerintah, enggak, punya yayasan pun enggak. Jadi kita seperti anak yang tidak punya orang tua gitu. Ketika kita pengen melakukan sesuatu hal, seringkali ada intervensi dari berbagai pihak. Salah satunya mungkin intervensi dari pemerintah ataupun dari pihak-pihak manapun yang selalu ingin mengganggu berjalannya Trisakti. Dampak dari dualisme tersebut sangat terasa jelas. Salah satu yang pernah mungkin saya rasakan adalah perkara fasilitas kami yang selama ini selalu tertinggal zaman. Ada insiden yang pernah saya ketahui yang sampai berujung pada meninggalnya salah satu mahasiswa di Universitas Trisakti pada sekitar tahun 2018 atau 2019 kiranya, seperti itu. Dari sini sebenarnya saya cuman berharap gitu untuk Trisakti tidak perlulah ada intervensi dari pemerintah. Seperti kita yang ketahui, putusan PT UN sudah menyatakan bahwa keputusan Menteri Mendikbud yang selalu digunakan sebagai alasan untuk pemerintah mengambil alih Trisakti sudah dinyatakan tidak sah dan sudah berkekuatan hukum tetap. Akibat dari dualisme tersebut, sekarang yang kita lihat ketika kita mencari headline tentang Trisakti, apa yang kita dapatkan? Pasti berujung hanya pada konflik, tidak ada mengenai minim lah, mungkin tetap ada prestasi, cuman minat mahasiswa pun makin kesini semakin menurun. Dari fakultas saya sendiri pun mahasiswanya sampai saat ini mengalami penurunan. Dari semenjak senior-senior saya, angkatan saya dan ke bawah selalu mengalami penurunan. Keadaan finansial daripada perguruan tinggi kita dan yayasan sangat menyedihkan karena sejak diambilnya SHBH kita, semua dana yang kita miliki diblokir oleh bank ya, karena bank tentunya melakukan tindakan prudence ya supaya dana itu tidak lari kemana-mana. Jadi mereka itu melakukan tindakan yang hati-hati, tetapi sebagai akibatnya perguruan tinggi kita dan yayasan tidak banyak bisa melakukan perbaikan, dan inilah juga sebabnya kenapa terjadi stagnasi di dalam kurikulum, cara pengajaran, maintenance daripada gedung-gedung dan semua peralatan daripada perguruan tinggi kita. Bayangkan mungkin semua masyarakat, teman-teman ada di kampus mana gitu, BINUS, tiba-tiba BINUS jadi milik orang-orang di pemerintah, UPH jadi milik orang-orang di pemerintah, Atmajaya, semuanya bisa. Bayangkan kalau ini menjadi presiden yang baik. Jadi saya mohon oknum-oknum pemerintah
ini untuk tidak lagi mengatasnamakan pemerintah dengan cara mengambil Trisakti. Masalahnya sekarang ketua pengurusnya Profesor Ainun Naim itu sudah bukan pejabat negara. Dia sudah orang biasa, tapi dia menerima gaji sekarang dari satuan pendidikan. Kalau bisa, akhirilah dualisme ini, kembalikan Trisakti ya kepada Trisakti itu sendiri gitu loh. Biarkan Trisakti itu berkembang, tidak usah ada campur tangan dari pemerintah gitu. Biarkan Trisakti berkembang sebagaimana Trisakti ingin berkembang gitu. Ya, tujuan kita hanya ingin mengembalikan Yayasan Trisakti dan semua perguruan tingginya itu ke kejayaannya semula, melakukan perbaikan mutu daripada kurikulum, melakukan standarisasi daripada cara-cara pengajaran. Dan juga yang penting, karena kita jauh ketinggalan, saya akan bermaksud untuk melakukan sertifikasi ISO, ya, supaya jelas mutu operasional kita berjalan dengan baik. Kita juga akan melakukan kerjasama dengan pihak luar negeri supaya secepatnya mengangkat mutu daripada pengajaran kita. Semua ini kita lakukan untuk bisa memberikan pendidikan yang lebih bermutu kepada tunas-tunas bangsa kita.